Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Eriati Kamena sebagai pemateri pertama. Nama saya Erniati Maria Kosat sebagai pemateri kedua. Dan saya Yusmina Letuna sebagai pemateri ketiga. Di sini materi yang kami bahas ada 3. Yang pertama, pengertian standar kompetensi. Yang kedua, fungsi standar kompetensi. Dan yang ketiga, guru dalam standar proses pendidikan. Yang pertama, pengertian standar proses pendidikan. Dalam arti sebenarnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dari pengertian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam standar proses. Yang pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu, dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Yang kedua, standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Dan yang ketiga, standar proses diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Yang kedua, fungsi standar proses pendidikan. Secara umum, standar proses pendidikan sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Fungsi dari standar proses antara lain ada 5. Yang pertama, standar proses pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi, berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi standar proses pendidikan bagi guru. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Yang ketiga, fungsi standar proses pendidikan bagi kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang secara struktural bertanggung jawab dalam pengendalian mutu pendidikan secara langsung. Dengan demikian, bagi kepala sekolah, standar proses pendidikan berfungsi sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Yang kedua, sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah, khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan sebagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. Bagian yang keempat, fungsi standar proses pendidikan bagi para pengawas. Bagi para pengawas, standar proses pendidikan berfungsi sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Yang kelima, standar proses pendidikan bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan. Fungsi utama Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah perencanaan dan pengawasan. Fungsi ini amat penting untuk menjaga kualitas pendidikan. Melalui pemahaman standar proses pendidikan, maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya. Materi yang ketiga, guru dalam standar proses pendidikan. Guru merupakan unsur penting dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Jamara, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya untuk merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Amanat dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab 2 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan sosok pendidik didefinisikan dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Peran guru dalam standar profesi pendidikan sebaiknya dimulai dengan menganalisis komponen guru. Tujuan pendidikan itu sendiri bahwa pendidikan bukan hanya sekedar penyampai informasi, lebih jauh seseorang guru mampu mengubah perilaku siswa yang dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga guru dituntut untuk memiliki suatu keahlian tertentu dan dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan. Sebagai seorang guru, sebelum melaksanakan atau memulai kegiatan belajar mengajar, harus membuat perencanaan pembelajaran secara optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, pembelajar, sekaligus sebagai perancang pembelajaran, serta dapat memahami karakteristik peserta didik yang bermacam ragam demi tercapainya tujuan dari standar proses pendidikan. Sedangkan bagi pihak sekolah dapat menunjang fasilitas belajar yang lebih, guru harus lebih ekstra di dalam pembelajaran agar tercapainya standar proses pendidikan. Inilah hasil penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.